Dari 52 rumah yang telah diusulkan Kelurahan Klayan Timur, Banjarmasin Selatan untuk dibedah, ternyata hanya sebanyak 48 buah rumah yang disetujui pemerintah melalui Dinas Sosial Banjarmasin untuk dibedah. Untuk menentukan rumah tersebut layak adanya untuk dibedah ditentukan oleh tim verifikasi Wan Dinas Sosial Banjarmasin. Dari 52 rumah yang telah diusulkan Kelurahan Klayan Timur, Banjarmasin Selatan untuk dibedah, ternyata hanya sebanyak 48 buah rumah yang disetujui pemerintah melalui Dinas Sosial Banjarmasin untuk dibedah. 4 buah rumah lainnya yang kada mendapatkan persetujuan untuk dibedah lantaran kada memenuhi syarat. Untuk menentukan rumah tersebut layak kadanya untuk dibedah ditentukan oleh tim verifikasi Wan Dinas Sosial Banjarmasin. Sedangkan pihak kelurahan hanya mengumpulkan data beserta persyaratannya kemudian disampaikan ke warga. Demikian dipedahkan Lurah Klayan Timur Banjarmasin Selatan Ihda Azmi Wahetakuni Prima TV di sela-sela memantau pembangunan bedah rumah di kawasan RT 19 Kelurahan Klayan Timur jelang tengah hari Kamis 8 September 2022. Ihda Azmi menyatakan kada mengetahui pasti persyaratan dalam bedah rumah ini karena pihak kelurahan hanya mengumpulkan permohonan yang disertai dengan persyaratan. Setelah itu diteruskan ke Dinas Sosial Banjarmasin. Kemudian dengan dibantu oleh anggota DPD Banjarmasin Abdul Muiz yang turut membicarakannya di Dinas Sosial Banjarmasin hingga akhirnya disetujui sebanyak 48 buah rumah yang dibantu untuk dibedah atau diperbaiki. Ihda Azmi menyatakan akan mengupayakan agar 4 buah rumah tersebut nantinya turut pula mendapatkan bantuan di program bedah rumah ini. Nah tadi kan ada 4 lah tadi yang kada lolos. Nah itu nanti diupayakan apa atau gimana Pak Lurah? Kalau misalkan bisa kami upayakan lagi. Kalau misalkan kayak salah satu contohnya itu kan yang mengusulkan itu tuh sudah menjual rumah itu. Nah itu kami. Nah jadi masalah. Terus yang di dalam kartu keluarga itu tuh yang pengusul meninggal, dalam kartu keluarga itu tidak ada anak ahli warisnya. Itu yang ibaratnya yang tidak bisa lagi kami usulkan. Oh iya. Jadi mau tidak mau yang penting untuk sementara pendingnya dulu lah. Dipending dulu. Ya, harapannya apa Lurah kepada warga yang sudah mendapatkan ini? Harapannya kepada warga yang sudah mendapatkan ini kan ibaratnya mudah-mudahan ini menjadi lebih membantu kesehatan masyarakat karena tidak rata-rata kan anunya diangkat nih pondasinya. Ya pondasinya diangkat jadinya tidak kena banjir lagi dalam artian memperlancar aktivitas warga. Anggota DPD Banjarmasin Abdul Muiz menyatakan usulan bedah rumah yang telah dibantunya ini kada hanya terfokus pada kawasan Banjarmasin Selatan namun ada pula di 5 kecamatan lainnya. Sebagai wakil rakyat tentunya ujar Abdul Muiz akan terus mengupayakan program bantuan yang telah dikucurkan pemerintah ini sampai pada warga yang berhak, salah satunya bedah rumah. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun menegaskan bila masih banyak warga yang berhak untuk mendapatkan bantuan bedah rumah, salah satunya di kawasan Banjarmasin Selatan. Abdul Muiz berharap warga bisa memelihara rumah yang telah dibedah atau diperbaiki ini dengan baik. Hujanan, kepanasan. Dengan bantuan pemerintah ini alhamdulillah masyarakat terbantulah walaupun tidak sejumlah yang diharapkan. Lumayan lah 24 juta ya Allah. Jadi 24 juta sebuah rumah. Satu buah rumah. Nah selain di sini di mana lagi Pak Haji di kawasan Banjarmasin Selatan ini yang pian ajukan Pak Haji? Ada beberapa kelurahan RT, cuman yang paling banyak ada di sini Kelurahan Klayan Timur. Klayan itu kan ada 2, ada 5 gitu. Kedepannya gimana lagi Pak Haji? Kedepannya kita siap. Sementara Pak Lurah menyiapkan dengan Pak RT ini, Ibu RT ini, kita akan majukan lagi ke Dinas Sosial karena permasalahannya masih banyak. Bukan hanya ini aja, bukan secara apa-apanya habis, ada masih banyak gitu. Nah harusnya kita bekerja sama, ulun sebagai DPRD kota, beliau di kelurahan, ibu di ujung tombak di bawah masyarakatnya, kita bisa untuk mengusulkan lagi. Harapannya pada warga yang dibantu ini Pak Haji? Harapannya alhamdulillah pertama mengharapkan pada yang dibantu ini agar memelihara rumahnya, memelihara artinya 20 tahun ke depan masih bagus gitu. Jangan programnya tuh 5 tahun ke depan tapi 20 tahun ke depan. Yang rendah tinggi, yang atapnya hancur baiki, yang dindingnya hancur baiki. Nah itulah tujuan pemerintah ini supaya masyarakat kita ini artinya sehat, walafiat, rumah bagus, badan sehat.
Anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin ini pun menyatakan bila Dewan Banjarmasin terus berupaya mensejahterakan warga di Kota Seribu Sungai ini dengan membuat inisiatif peraturan daerah bagi warga kurang mampu serta lansia. Sekarang ini kami sedang membahas satu perda kemiskinan. Rupanya di Banjarmasin ini ada lagi peluru miskin. Nah, kalau ada bantuan tinggal pemerintah aja lagi membantu lagi. Apa harus dibantu? Karena ada payung hukumnya. Yang kedua lansia. Ini sedang kami bahas juga nih. Itu urusan Komisi 4 seperti itu. Ya. Yang ketiga pesantren. Nah, jadi kalau pesantren Anda mengajukan mau Anda bantuan kan ada payung hukumnya nih. Jadi pemerintah kalau saya fenomena mengeluarkan karena ini bila kalau ada payung hukum selamat jalan dah. Bisa bagalang putih. Iya. Nah, itu. Sip. Karena dasarnya kan ada. Nah, itu. Jadi kita supaya dasarnya ada, kita olahkan. Itu adalah inisiatif Dewan. Perda itu. Jadi inisiatif Dewan, karena Dewannya memperhatikan ke lapangan, jadi mau lihat. Jadi supaya jangan sampai pemerintah itu memperhatikan.